selamat datang kembali. Kita langsung saja ya, hari ini kita akan bedah satu istilah yang sering bikin deg-degan di dunia trading, margin call. Nah, sumber kita kali ini artikel yang cukup lugas dari Mr. Pips. Jadi, misi kita nih pengen ngupas tuntas, apa sih margin call itu, kenapa bisa muncul, dan gimana menyikapinya biar jadi pelajaran, bukan malah jadi mimpi buruk. Oke, margin call ini kan sering banget disebut momok ya. Menurut Anda nih, apa sih inti dari ketakutan ini kalau lihat dari sumber kita? Iya, intinya itu seperti yang dijelasin di artikel Mr. Pips ya, itu tuh sinyal darurat dari broker. Munculnya itu pas dana di akun Anda atau lebih tepatnya margin, jaminan yang Anda siapkan itu udah terlalu tipis. Oh, jadi udah nggak cukup buat nahan posisi trading yang lagi kebuka gitu ya? Betul sekali. Ekuitas akun Anda itu jatuh di bawah batas minimum yang mereka syaratkan. Wah, analogi apartemen dari Mr. Pips ini oke juga ya. Langsung kebayang gitu situasinya. Jadi deposit menipis. Iya, margin menipis. Terus pemilik nagih. Itu brokernya ngasih peringatan. Nah, kalau nggak diisi ulang ya, bisa jadi diusir, posisinya ditutup paksa sama broker. Oke. Dan yang menarik nih, sumber ini, Mr. Pips ini, menyoroti 3 penyebab utama, semacam dosa besar lah dalam trading, yang sering memicu margin call. Pertama itu leverage yang keterlaluan. Ah, ini dia. Nafsu untung besar ya? Iya, nafsu untung besar itu kan menggoda banget, tapi sering lupa kalau risikonya juga ikut membengkak drastis. Pakai leverage tinggi, itu pedang bermata dua. Wah, leverage berlebihan ini kayaknya sering banget ya kita dengar di cerita-cerita trader. Oke, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Yang kedua, ini juga sering mengabaikan stop loss. Waduh. Terlalu pede gitu sama prediksinya, tanpa pasang jaring pengaman kalau pasar ternyata geraknya melawan. Artikelnya sampai gambarin ini kayak mobil tanpa rem di turunan curam. Iya. Kebayang bahayanya. Bahaya banget kan? Nah, yang ketiga, itu overtrade. Overtrade. Maksudnya? Membuka terlalu banyak posisi sekaligus. Tanpa ngitung ulang, cukup nggak nih marginnya? Kadang ya, kebawa euforia pasar aja gitu. Bener. Dan poin soal gairah profit besar sama percaya diri berlebihan ini kayaknya emang benang merahnya ya. Jebakan klasik di dunia trading. Tapi, ada satu perspektif penting nih dari artikel ini yang mungkin agak mengejutkan buat sebagian orang. Apa tuh? Jadi, margin call itu sebenarnya bukan sekedar nasib buruk atau hukuman gitu. Justru, kata Mr. Pips, ini mekanisme cinta yang tegas atau tough love dari broker. Tough love gimana tuh maksudnya? Fungsinya itu sebenarnya buat mencegah akun Anda terperosok lebih dalam lagi, bahkan sampai minus. Jadi semacam sistem penyelamatan terakhir. Walau ya, rasanya pahit pas kena. Wah, menarik sekali cara melihatnya begitu. Ini langsung bikin mikir ya, buat Anda juga yang dengerin, gimana sih Anda menerapkan manajemen risiko saat ini? Apakah jaring pengaman kayak stop loss, terus perhitungan leverage yang realistis, itu udah jadi bagian rutin trading plan Anda? Betul, kesadaran itu penting banget. Karena kalau kita udah tahu fungsinya, bukan cuma hukuman, langkah selanjutnya akan jadi jelas gimana cara menghindarinya. Oke, jadi kita udah paham nih apa itu margin call, kenapa bisa terjadi, bahkan fungsinya sebagai tough love tadi. Sekarang, pertanyaan krusialnya buat Anda. Gimana caranya biar alarm ini nggak perlu bunyi? Nah, sumber kita, Mr. Pips, ngasih beberapa kunci praktis nih. Iya, yang pertama dan paling utama sih gunakan leverage dengan bijak. Bijak itu gimana? Ya, sesuaikan dengan modal dan toleransi resiko pribadi Anda. Jangan cuma tergoda ikut-ikutan orang pakai leverage tinggi kalau Anda sendiri belum siap nanggung resikonya. Masuk akal. Kedua, selalu pasang stop loss. Prediksi kita kan nggak selalu benar, pasar itu dinamis banget. Anggap aja stop loss itu rem darurat yang wajib ada. oke, leverage bijak, stop loss wajib. Ketiga, Hitung baik-baik kebutuhan margin dan potensi resiko itu sebelum Anda masuk posisi. Jangan asal pakai feeling atau tebak-tebakan, kalkulasi dulu. perhitungan ya, kuncinya. Dan yang terakhir nih, tapi seringkali yang paling susah dilakuin, kendalikan keserakahan. Nah, Artikel ini menekankan banget, keserakahan itu pintu gerbang utama menuju margin call. Pengen cepet kaya malah jadi buntung. kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, semua tips ini kan intinya balik lagi ke disiplin dan pendekatan trading yang realistis ya. Tepat sekali. Jadi menghindari margin call itu sebenarnya bukan soal hoki atau keberuntungan semata,
tapi lebih ke cerminan trading yang bertanggung jawab. Betul. Dan ini nyambung banget sama perspektif penutup yang menurut saya kuat banget dari Mr. Pips. Dia bilang margin call itu ibarat cermin. Cermin. Iya, cermin. Bukan musuh. Dia itu cuma memantulkan kondisi Anda, kesiapan Anda, kedisiplinan Anda, dan seberapa realistis Anda dalam menghadapi pasar. Wah, dalam juga ya maknanya. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Kalaupun, amit-amit, pernah ngalamin margin call, artikel ini ngasih saran bagus. Jangan berkecil hati atau malu. Iya, anggap aja itu sebagai biaya kuliah di pasar. Mahal sih, tapi pelajarannya berharga. Betul. Banyak kok trader sukses yang ceritanya pernah juga lewatin fase itu. Kuncinya, yaitu tadi, belajar dari kesalahan, perbaiki strategi, dan bangkit lagi jadi lebih kuat, lebih bijak. Benar. Jadi, kesimpulan dari penelusuran kita berdasarkan sumber Mr. Pips ini ya, margin call itu sistem peringatan penting. Biasanya sih buah dari manajemen risiko yang kurang matang. Entah itu karena leverage berlebih, abai sama stop loss, atau mungkin overtrade. Tapi yang penting ini bisa dihindari dengan apa? Disiplin, perhitungan matang, dan pengendalian diri. Dan yang paling penting, ini adalah kesempatan belajar yang tak ternilai harganya sebetulnya. Nah, ini mungkin menyisakan satu pemikiran akhir buat Anda renungkan ya. Mengingat margin call itu adalah cermin, seperti kata sumber kita tadi, apa kira-kira satu tindakan spesifik yang akan Anda ubah atau terapkan dalam trading Anda setelah mendengar pembahasan kita, supaya nantinya cermin itu memantulkan kesiapan dan kedisiplinan Anda, bukan penyesalan. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.